Ya, para penonton Damai TV yang selalu damai di hati, tidak pernah lepas dari menyaksikan jejak Kijati di Damai TV ini. Memang motivasi kita selalu pengen membongkar pola pikir kita, ya. Revolusi 1.0 itu selain adalah revolusi industri juga bisa merubah revolusi tatanan sosial, Romo. Jadi yang awalnya tatanan sosial itu feodalistik sistemnya berubah menjadi kapitalistik industrial. Jadi dengan ditemukannya mesin uap, maka berbondong-bondong kapitalisasi dan industrialisasi. Jadi ini bukti bahwa revolusi industri ini bisa merubah juga tatanan sosial. Kemudian revolusi 2.0 itu dengan ditemukannya listrik dan motor bakar internal combustion engine. Tentu ini akan merubah pada tatanan sebelumnya, industrialisasi semakin besar. Kemudian revolusi industri 3.0 dengan ditemukannya dan diterapkannya otomatisasi dan digitalisasi pada seluruh industri. Dan sekarang kita masuk pada revolusi 4.0 yang merupakan era komunikasi. Nah, kesimpulannya adalah bahwa era industrialisasi dalam alam kapitalisme itu maka membagi dua, Romo, dunia dalam bentuk kerjanya, yaitu yang pertama adalah bangsa-bangsa sentrum, bangsa-bangsa core atau inti kapitalis yang memiliki modal, dan yang kedua adalah bangsa-bangsa periferi, di mana dikatakan dia adalah bangsa-bangsa yang hanya menopang, menyunggi, dan menyangga bangsa-bangsa core tadi, atau istilahnya bangsa pinggiran. Oleh karena itu, di sini yang akan saya tekankan adalah perlunya sebuah ideologi bangsa dalam menghadapi era globalisasi dan revolusi industri ini. Mengapa demikian? Karena jika sebuah bangsa itu tidak mempunyai rasa nasionalisme dan tidak menggunakan ideologi bangsanya sebagai jalan hidupnya, maka kemajuan apapun di bangsa itu, maka bangsa itu hanya sebagai penyokong bangsa lain, hanya sebagai penopang bangsa. Apapun teknologi pada bangsa itu. Mungkin korelasinya akan saya contohkan di sebuah negara Cina. Nah, negara Cina adalah salah satu bentuk bangsa yang dulu memang negara berkembang, bisa dikatakan periferi, tapi dengan teknologinya yang maju, diimbangi dengan rasa nasionalisme yang kuat, maka dia bisa menggebrak dunia dan terlepas daripada keperiferian atau penyokongan kepada dunia luar. Dia bisa hidup sendiri. Oleh karena itu, menurut saya yang berada kebetulan di dunia pendidikan, itu untuk menjawab tantangan ini, yang pertama adalah meningkatkan kompetensi, keahlian siswa, yang tentunya untuk menghadapi persaingan dunia, bukan bersaing dengan bangsa sendiri, tapi bersaing dengan bangsa lain. Dan yang kedua, meningkatkan rasa nasionalisme dan membumikan ideologi bangsa sebagai ideologi tuntunan hidup. Sebentar, Mas, ini siapa tuh kayak bicara tentang nasionalisme kok lekoh men. Ini mesti pengagum Bung Karno siapa ya? Kebetulan betul ya. Anggota GMNI? Betul. Betul, betul. Dulu, makanya memang benar sekali itu. Jadi tanpa nasionalisme yang kuat, bangsa itu akan tetap menjadi bangsa. Ya, sediko dawo bangsa. Lalu sekarang kita bergeser ke Dr. Agung ya. Mas ini sampean kok sampai membuat gebrakan revolusi 4.0. Ini logika dan filosofisnya itu bagaimana, Mas? Baik, terima kasih, Romo. Jadi dunia sedang digemparkan dengan sebuah perubahan yang super cepat yang diistilahkan revolusi industri 4.0. Namun demikian sebenarnya kita bisa memperhatikan khasanah kehidupan Indonesia bagaimana dalam revolusi industri 4.0. Seperti yang disampaikan tadi, kita jadi korban atau kita jadi penikmat dari revolusi tersebut. Cukup kita pahami bersama bahwa banyak negara-negara tidak bisa mengikuti peradabannya, maka hancur sudah. Tapi juga banyak negara yang kuat menghadapi revolusi perubahan peradaban
itu juga bisa kita jadikan referensi bahwa sebenarnya Indonesia ini termasuk kategori negara yang kuat atau kita negara yang lemah. Kita ambil basis dulu dari analogi yang disampaikan Pak Sigit tadi, Cina. Sehebat perkembangan teknologi apapun, Cina tidak pernah meninggalkan budaya luhurnya Cina. Betul. Dimulai dari apa? Dimulai dari bahasa yang digunakan. Maka perkembangan teknologi yang bagaimanapun, komputer di Cina berbahasa Cina, komputer luar negeri yang dipasarkan di Cina wajib berbahasa Cina. Gitu. Disinilah akhirnya muatan karakter rakyat terbawa pada nasionalisme. Ketika itu sudah kuat, maka Cina bisa bersaing dengan negara lain. Akhirnya mulailah Cina juga memasarkan ke negara lain produknya dengan tidak meninggalkan huruf kenjinya. Ya. Kemudian kita lihat peradaban Inggris, negara maju, padahal di sana masih tetap memakai konteks negara kerajaan. Indonesia berkali-kali kita bisa lihat ternyata banyak negara-negara yang mampu bertahan dengan mempertahankan ideologi. Garis besarnya ada apa sih di kata-kata ideologi itu kan gitu. Ideologi mengarahkan pada falsafah yang mengarahkan kita pada setiap perubahan untuk mengarah pada budi luhur. Kemajuan teknologi yang bagaimanapun kalau digunakan oleh Cina, oleh Inggris, itu digunakan untuk perbaikan, untuk hal yang baik, untuk hal yang menuju kepada sesuatu yang lebih baik. Maka penggunaan itu juga harus berbasis pada sikap budi luhur tadi. Nah, tataran mohon maaf Romo, tataran kita berbudi luhur sebagai bangsa Indonesia itu kajiannya bukan kitab A, kitab B, kitab C, tapi jelas kita punya falsafah hidup namanya Pancasila. Mari sekarang kan mohon maaf generasi yang ke Z, istilahnya generasi ini apa milenial gitu ya, atau istilahnya itu edaran kid zaman now. Ini perlu sekali yang namanya kita tunjukkan bahwa Indonesia itu punya tatanan becik, punya tatanan untuk hidup dengan baik, namanya berbudi luhur. Yang kajian budi luhur itu dirangkum sedemikian rupa dalam Pancasila. Kita perhatikan Romo, kalau kita bisa mengikuti revolusi industri 4.0, semua teritorial tidak ada batasan karena adanya teknologi komunikasi. Maka mestinya yang kita sampaikan ke dunia bahwa Indonesia adalah negara besar. Negara besar, besar apa? Besar karena kita negara yang berketuhanan yang maha esa. Kita mengakui bahwa agama yang berkembang di Indonesia itu semua dihargai, diakui oleh bangsa ini. Maka kita lahir sikap saling menghormati. Jangan hanya satu yang kita sampaikan ke dunia bahwa kita adalah bangsa dengan agama ini terbanyak sedunia. Itu egois. Namanya egois itu akhirnya jauh dari budi luhur. Lah ini sebelum nanti minta dipergamblang lagi, saya akan kembali ke Pak Guru ini. Berkaitan ini kan bulan-bulan Bung Karno ya. Bulan-bulan Juni itu bulan-bulan Bung Karno, 1 Juni hari lahir Pancasila, 6 Juni hari lahir Bung Karno, tanggal 20 Juni wafat beliau gitu ya. Makanya di Blitar, Tulungagung, Kediri, Trenggalek itu kan 1 bulan terus kegiatan itulah. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, nanti kita lanjutkan tentang uraian yang menarik ini. Jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Kijati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV. Kami meneruskan obrolan ini tadi ya.
Apakah bangsa Indonesia kira-kira mampu mengejar itu? Salah kalau tidak mampu. Karena era zaman Bung Karno sekitar tahun 60-63 sudah meluncurkan satelit yang namanya Palapa. Ingat Pak Ndak? Yang sepuh-sepuh mesti ingat. Tolong dong ceritakan pada anak cucu supaya anak cucu tidak berkiblat keluar. Wong luar tuh lebih bodoh dari kita. Kon mau maaf loh, terpaksa pakai bahasa yang cetok ya. Kalau enggak gitu enggak maju-maju nanti kita. Karena tahun 61, 62, 63 sudah meluncurkan satelit, memasang di angkasa supaya bangsa Indonesia bisa dimonitor. Kenapa namanya Palapa? Itu karena melaksanakan Sumpah Mahapati Gajah Mada. Praptaika Dharma Pustra Nusantara hing Suntan Amukti Palapa lamun durung eka hing Nusantara hing Tumasik sekarang Singapura, hing Johor sekarang Malaysia, ing Ternate, sekarang Ternate, ing Gurun, sekarang Australia, dan sekarang menjadi bangsa yang lain, gara-gara kita sudah meninggalkan itu tadi, yang poin berapa tadi di era Bung Karno itulah. Kembali ke ini, Dr. Agung ini ya, jadi kalau nanti kita masuk ke, mestinya kan kalau subjek yang 4.0 itu kan subjeknya ya, manusia subjeknya manusia. Kalau ada subjek kan ada objek. Lah, letak keterlambatan kita sebagai manusia gak maju-maju karena apa? Baik, terima kasih. Jadi majulah bangsaku, majulah kepribadian bangsaku. Konteks ini membawa kita bukan berarti maju kemudian meninggalkan apa yang menjadi dasar. Tadi sudah diberikan gambaran bahwa bangkitnya Cina mampu bersaing dengan negara-negara maju lain itu tidak ada istilah meninggalkan tradisi Cina. Mulai dari minum teh, mulai dari pemakaian huruf dan bahasa dan lain-lain. Nah, kita bangsa Indonesia juga demikian, Romo. Revolusi industri 4.0 itu bukan hal yang menakutkan untuk kita ikuti, karena revolusi industri 4.0 itu tujuannya adalah untuk peradaban yang lebih baik. Yang perlu kita siapkan adalah subjek manusia Indonesia. Manusia yang bagaimana, yang dewasa dalam penggunaan teknologi ini umumnya. Tetapi lebih teknis daripada itu adalah sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi itu masih perlu kita pacu lebih maju lagi. Kalau tahun 65 satelit Palapa bisa diorbitkan oleh pemimpin-pemimpin dahulu, kenapa dalam perkembangannya sekarang justru kita tidak menguasai bidang seperti itu? Oleh karenanya, tanpa meninggalkan landasan dasar kepribadian bangsa Indonesia yang sekarang, mohon maaf, Indonesia itu luar biasa, diakui apa yang menjadi nilai-nilai budaya dasar Indonesia. Kerisnya diakui, batiknya diakui, Borobudurnya dikagumi, komodonya juga, wayang Purwo dan macam-macam. Tapi ternyata sekarang ini diadopsi oleh negara lain, justru kita kehilangan jati dirinya, bukan jati kusumonya. Jati dirinya hilang, tapi kita terbawa pada irama modernisasi yang dalam tanda kutip westernisasinya lebih membanggakan daripada nilai-nilai luhur terhadap produk dalam negeri kita, terhadap karya dalam negeri kita, terhadap produk yang benar-benar orisinil Indonesia. Ini langkah awal yang bila pada tahun ini pemerintahan konsekuen akan mengembangkan sumber daya manusia, jangan lupa raih kompetensi sebaik-baiknya, tapi jangan pernah meninggalkan budi luhur. Jangan pernah meninggalkan khasanah Indonesia asli ini yang menjadi kebanggaan kepribadian Indonesia. Yang ketiga, Romo, revolusi 5 mengarah kepada dunia robotik. Semuanya bisa bergerak, lalu manusianya ngapain?
Mungkin kita protes kepada Tuhan, hai Tuhan, cukup sudah manusia kau ciptakan. Karena semua sudah robot. Tidak begitu bagi kita bangsa Indonesia. Karena kita bangsa Indonesia tetap berketuhanan yang Maha Esa. Maka tantangan ke depan revolusi industri 501 di era robotik nanti, kita perkuat yang namanya humanisme. Sosial itu justru lebih kuat. Di ujung sana, di ujung dunia sana, ada saudara kita yang kena musibah, di sini akan spontan untuk bisa merasakan musibah tersebut, karena kesatuan internasional akan dan tidak mungkin dilakukan oleh robot. nggak mungkin dilakukan oleh robot. Rasa simpati, kepedulian sosial nggak boleh. Maka tantangannya boleh sektor revolusi industri 5.0 itu nanti berkembang di wilayah Indonesia dengan teknologi komunikasi dan robotiknya yang super, tetapi kita perkuat segmen humaniora, segmen sosial ini, maka disitulah sebenarnya kita akan menjadi penikmat dari berkembangnya revolusi. GG. Lalu ini kembali ke Mas Sigit ini. Dengan fenomena dan wacana yang disampaikan oleh beliau tadi itu, oleh dokteran tadi itu, kira-kira untuk anak didik kita sampai di mana persiapan untuk itu? Jadi pertanyaan ini akan saya kembalikan tadi yang dari Mas Agung Suprojo, benar sekali apa yang disampaikan, dan saya ingin menggarisbawahi aja ya Romo ya. Jadi pertanyaan awal Romo Jati tadi, mampukah kita sebagai bangsa itu minimal itu menyamai bangsa-bangsa lain yang telah masuk pada era industri 5.0? Jawabannya mampu, Romo. Tinggal kemauannya iya apa tidak. Jadi pertanyaannya bukan mampu, pertanyaannya mau atau tidak. Ini berhubungan dengan mental. Kenapa demikian? Karena menurut Bung Karno, bangsa ini telah terkena penyakit jiwa, penyakit mental. Rakyatnya berpenyakit inlader, penguasanya berpenyakit komprador. Inlader adalah penyakit rakyat, di mana dia hanya menyukai bangsa lain. Dia lupa dengan kebesaran bangsa sendiri. Tadi kalau di Mas Agung itu bangsa Cina kan tidak melupakan semuanya, tapi di sini tidak. Selalu membanggakan bangsa lain, mengidolakan bangsa lain, dan meninggalkan jati diri. Itulah penyakit rakyat. Dan yang penguasa itu berpenyakit komprador. Sudah sampai ke penyakit rakyat ya. Iya. Para penguasa hanya menjual negaranya ke bangsa lain. Berarti non sewu, kalau diringkas apa boleh saya katakan itu jajah otak kita. Betul, betul itu. Jadi dua penyakit ini itulah yang akan dibuang Bung Karno. Maka betul apa yang disampaikan oleh Romo Jati, bahwa 65 kita bisa meluncurkan palapa. Karena penyakit itu dikikis. Jika penyakit dikikis, maka kemauan untuk menyamai industri luar itu akan mampu. Tapi jika sudah terkooptasi oleh penyakit itu, maka kita sebagai bangsa itu hanya sebagai subordinat dari bangsa-bangsa lain sentrum tersebut. Selama bangsa ini menjadi subordinat, maka kita nggak akan mampu. Karena sentrum nggak akan membagikan teknologinya kepada bangsa periferi tersebut. Hanya bangsa yang mempunyai rasa nasionalisme tinggi, seperti Cina, maka bangsa itu bisa meraih teknologi, dan teknologi hanya untuk kesejahteraan seluruh rakyatnya. Selama kita nggak mempunyai rasa nasionalisme, maka teknologi yang dimiliki hanya menjadi subordinat daripada bangsa lain. Jadi jawabannya adalah mampu, tapi tinggal mau atau tidak. Ya. Memang para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, nanti kita perjelas lagi, jangan kemana-mana, masih di depan Jejak Kejati. Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Kita mendengarkan Mas Sigit sama Dokter Anu tadi, Agung tadi, itu betul-betul miris ya, miris. Miris tapi membesarkan hati ya. Optimis, miris tapi optimis, bukan pesimis, karena pesimis itu sudah merupakan satu kelemahan ya, kelemahan. Lihat kakek ini, umurnya 75 tahun, pantang menyerah,
meskipun di mana-mana pakai tongkat, kalau nggak pakai tongkat jalan pun beliut. Bagaimana umur tetap umur ya, tapi pikiran kan nggak boleh tua, kalau bisa muda pikirannya. Orangnya kalau tua itu pasti ya, onderdil itu semakin lama semakin aus, itu sudah logis lah, tergantung dari pola makan, cara berpikir kita, cara minum kita, cara hidup kita. Nah, saya akan kembali ke itu pengagum Bung Karno. Mas Sigit, ini lalu perjalanan rekan-rekan pengagum Bung Karno yang umumnya pada Pemuda Marinis, pada GMNI, pada Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia, itu dengan ini situasi seperti ini kira-kira apa ada gebrakan-gebrakan baru untuk mengejar keterlambatan pola pikir mengikuti zaman 4.0 tadi, atau bagaimana kira-kira? Jadi kebetulan saya juga masih aktif, kebetulan Romo, alhamdulillah diberi kesempatan. Jadi saya di istri, saya juga di KBM, keluarga besar Marinis dari situ juga. Jadi yang jelas kami sebetulnya dari organ-organ nasionalis Soekarnois tidak tinggal diam tentunya, tidak tinggal diam. Kami berusaha memberi wacana-wacana baik kepada internal organisasi maupun ke masyarakat juga. Kemarin terakhir kita wawancara dengan wali kota, ngopi bareng. Ya. Jadi artinya apa? Artinya kita berusaha mengajak masyarakat, tapi tentunya kita tetap menggunakan etika, Romo. Kita tetap menggunakan etika, sehingga saya sering prihatin dengan kemajuan teknologi ini tanpa batas seperti yang disampaikan oleh Mas Agung. Maka masyarakat dalam menyampaikan kritik itu cenderung tidak bersusila. Nah, itu. Jadi kami kemarin itu sempat mengajarkan bagaimana kita terhadap pemerintah kita, apapun itu, terhadap kebijakannya, kita harus mengkritik, mengawal. Karena begini Romo, prinsip kita begini, jika kita diam membiarkan kesalahan, maka 90% kesalahan itu pada kita sendiri. Membiarkan kesalahan itu adalah kesalahan tersendiri. Ya, jadi oleh karena itu rakyat nggak boleh diam melihat kesalahan daripada pemerintah. Cuma kita sebagai nasionalis, organ nasionalis, Pancasilais, kita mempunyai etika untuk bagaimana cara menuangkan itu. Yang jelas kita tetap bergerak, Romo. Bersyukur alhamdulillah. Terus satu hal yang ingin saya sampaikan juga, mungkin yang terakhir, untuk hubungannya dengan hubungan nilai-nilai luhur bangsa kita, yaitu Pancasila, yang telah terkristalisasi dalam Pancasila dengan perubahan zaman yang sekarang di Indonesia pada revolusi 4.0. Yang jelas jauh-jauh hari Bung Karno telah menekankan, mengingatkan bahwa dalam perkembangan bangsa fungsi Pancasila itu dua, Romo. Yang pertama sebagai meja statis, dan yang kedua adalah lead star dinamis. Sebagai lead star dinamis, yaitu bintang pembawa kecerahan dan menuntun pada perjuangan, bahwa Pancasila selalu dinamis dan tidak pernah akan bertentangan dengan kebudayaan, perkembangan teknologi, selalu menyesuaikan. Jadi salah jika Pancasila itu akan usang. Artinya nilai-nilai luhur ini akan selalu selaras dengan perkembangan zaman. Statis artinya bagaimanapun bangsa Indonesia hanya berpondasi pada Pancasila dengan nilai-nilai luhurnya. Gitu, Aduh, memang hebat sekali yang disampaikan Mas Sigit tadi itu, karena ya memang pada hakikatnya manusia seluruh dunia itu berpancasila pada hakikatnya, meskipun bentuk budayanya itu masing-masing. Karena inti satu, gak gelem lek jenenge menungso kuwi dianggap remeh. Ping pindhone menungso kuwi adalah titah yang paling mulia di samping titah-titah yang lainnya. Dibandingkan dengan gendruwo, dengan tuyul, dengan begebluk, pasti manusia mulia, apalagi binatang. Jelas, oleh karena itu yang memimpin dunia juga harus kita lah. Ini ke Dr. Agung ini. Akhir-akhir ini saya mengikuti budaya di luar itu kok kelihatannya justru cenderung untuk melakukan budaya Jawa dalam tanda petik. Bukan Jawaisme ya, bukan ekstrim Jawa, tidak. Seperti di Inggris, di Perancis, di Jerman, gamelan-gamelan sekarang di sana itu lebih hebat, lebih anu, dan semua anak-anak mulai SD SMP diwajibkan untuk bisa memukul gamelan.
termasuk kemarin pada waktu peringatan Hari Ibu. Heran saya itu cewek-cewek ibu-ibu kulit putih jawaritan, ayu cantik-cantik gitu loh. Itu terus nanti apa kira-kira di Indonesia itu masih tersisa manusia-manusia seperti itu? Aku yakin istilahnya bahwa jati diri Indonesia tak akan pernah tergadaikan kemana-mana. Itu kita harus yakin dulu. Yang kedua, jadikan ini sebagai kebanggaan bahwa apa yang menjadi potensi bangsa kita sudah diakui oleh dunia. Permasalahannya justru kenapa rakyat kita ini justru berbalik, tidak atau berkuranglah kebanggaannya terhadap bangsa kita sendiri. Maka penutup ini saya sampaikan, janganlah kau puja orang lain sebelum kau puja keluargamu sendiri. Artinya marilah kita banggakan apa yang menjadi aset bangsa kita sendiri sebelum kita memuliakan atau mengagung-agungkan atau memuja karya orang lain. Yang kedua, tentunya cukuplah sudah kita apa istilahnya itu berdebat, sibuk dengan urusan-urusan kita sendiri yang sebenarnya kereta di sana, di luar sana itu sudah melejit sangat banter sekali. Tapi kita ini sibuk dengan saling menyalahkan, saling membenci, saling menuding dan macam-macam. Hentikan ini, saatnya kita ini bertarung dengan dunia, bukan bertarung dengan diri kita sendiri. Tadi saya sangat merinding mendengar Sumpah Palapa, bagaimana sekarang ternyata sumpah itu tidak terlaksana menjadi negara-negara lain. Itu karena setelah Gajah Mada itu kita perang diri sendiri, perang di internal kita sendiri, sehingga kita lupa wilayah kita dicolong orang lain. Nah, sudah cukup itu, nanti kita akan ketinggalan kalau kita sibuk dengan hal-hal yang saling egosentris tadi. Mari kita kuatkan persatuan Indonesia, jati diri bangsa kita itu berkepribadian, maka kedaulatan kita akan berkembang menjadi kedaulatan dunia. Indonesia lah yang harus menguasai dunia. Karena jelas kita mempunyai daerah yang luar biasa subur, makmur, gemah, limpah loh jinawi. Tapi kenapa asupan ini tidak kita banggakan? Malah kita sering mengkonsumsi produk asing. Ya. Kalau diputar balik, dikupas bagaimanapun, kemajuan di era revolusi industri, mau sampai revolusi industri 11 dan seterusnya, akan sia-sia bila kita tidak menguatkan apa yang jadi potensi bangsa kita sendiri. Terima kasih Romo. Ya karena masih ada waktu, saya pengen kembali ke Mas Sigit ya, Mas Sigit ya. Mas Sigit, kalau dulu waktu saya masih muda itu negara itu punya konsepsi misi dan visi yang jelas. Misalnya ada pembangunan semesta berencana tahap pertama, tahap 2, tahap 3 gitu. Sehingga setiap fase itu ada langkah-langkah yang mengikuti era-era revolusi sesuai dengan situasinya. Nah, kira-kira sekarang ini masih ada, kalau perlu ada, dimulai dari mana? Teknisnya kira-kira kurang lebih. Ya, mungkin ini berhubungan dengan politik negara ya, Romo. Ya. Tapi sebelum saya sampaikan itu, bangsa ini telah terbius oleh kalimat yang seolah-olah bagus, yaitu persaingan, Romo. Persaingan itu adalah kata yang tampaknya halus, manis, tapi itu racun yang mematikan. Persaingan itu adalah bahasa halus dari kapitalisme, yang dia racun dan bisa membunuh bangsa-bangsa yang lain. Kita secara bijak belajar dari sejarah. Mojopahit runtuh, Paregreg adalah persaingan. Perang Jawa adalah persaingan. Perang Diponegoro adalah persaingan. Dan persaingan itu adalah pertarungan. Pertarungan itu pasti satu menang, satu kalah. Dua-duanya kalah mungkin.
Tapi bangsa ini sejujurnya memiliki paham yang sangat bagus, yaitu kerjasama. Kerjasama itu nggak ada yang kalah, Romo. Kerjasama itu saling mengkompen. Apa kekurangan saya dikompen, apa kelebihan saya kompensasikan. Artinya saling mengisi, itu kerjasama yang hakikatnya adalah gotong royong yang merupakan intisari daripada Pancasila. Nah, kita lupa itu, maka kita hancur lebur. Sekarang ini seolah-olah demokrasi, bukankah demokrasi kita beli dan persaingan, dan persaingan memiskinkan rakyat. Biaya yang diambil, yang dikeluarkan untuk demokrasi bukan menyejahterakan rakyat. Iya, para penonton dan hadirin yang kami muliakan, ternyata kita harus dengan sabar, tawakal, dan telaten. Dimulai dengan budi yang luhur, kita kembali untuk bergotong royong. Namanya gotong royong, itulah yang berkembang menjadi kehidupan yang beragam, dinamis, dan indah di negeri ini. Para penonton Damai TV yang kami muliakan, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kita selalu ketemu dalam Jejak Ki Jati setiap hari Kamis jam 4 sore dan biasanya diulangi hari Senin jam 4 sore juga. Terima kasih atas perhatiannya, kami ucapkan rahayu.